Halo teman-teman, salam jumpa lagi di Elemen English Solution. Solusi belajar bahasa Inggris yang selama ini dicari dan ditunggu. Programnya listening, ya, atau listening program. Insya Allah latihan lebih mudah dan santai, percakapan cepat berkembang, dialog lancar sesuai keinginan. Yang jelas program saya ini anti gagal. Sekali lagi ya, saya bilang anti gagal maning ini. Karena programnya adalah program utamanya, maksudnya fokus belajar ngomong, fokus belajar berdialog, fokus belajar berbicara, fokus belajar bercakap-cakap, dan fokus latihan percakapan itu. Sekali lagi ya, fokus belajar ngomong, bukan latihan menghafal kata per kata atau pilihan kata. Itu bukan program saya, teman-teman. Mohon maaf, ini fakta di lapangan soalnya. Yang dimaksud menghafal kata per kata itu seperti gini, teman-teman. Ini ya fakta di lapangan nih. Apa ya bahasa Inggrisnya dinosaurus? Dinosaur. Oh, makasih. Itu kan kata per kata namanya. No time for love, no smoking, why do you love me? Don't go away, by the way, let's go. Ya mohon maaf, itu sekedar hafalan teman-teman, bukan belajar ngomong. Dan fakta juga ya kan, bertahun-tahun sulit berkembang tuh, faktanya begitu. Karena kan bukan belajar ngomong itu, hanya menambah kosakata. Jadi sekali lagi ini program belajar ngomong. Nah seperti ini teman-teman, belajar ngomong nih. Nah ini kan ngomong ini. Ya reading terus tanya jawab. Nah sekalian juga saya berikan saran nih. Jadi latihannya teman-teman sendirian aja dulu. Kalau ada teman lebih bagus ya. Kalau sendirian gak jadi masalah. Tanya sendiri, jawab sendiri. Itu solusi paling efektif. Murah meriah. Jangan pakai nyela teman-teman. Mohon maaf ya. Jangan pakai berdebat lagi. Kayak orang gila dong latihan sendiri. Siapa bilang? Latihan sendiri itu saya lakukan. Dulu tuh saya lakukan itu. Kenapa? Satu. Melemaskan lidah. Ya kan? Membiasakan familiar dengan sentence atau kalimat. Familiar dengan tenses. Dan banyak deh efektifnya kalau latihan sendiri, nanya sendiri, jawab sendiri itu. Ya. Nanti kalau udah paham, udah familiar dengan kalimat standar SP, SPUK, ya bolehlah dialog ya sama teman juga gitu. Jadi jangan lagi dengerin hoak. Ya, banyak hoak nih berkeliaran di siap teman-teman ditanya, lu kursus bahasa Inggris lu? Mana di sono? Nah, mulai deh tuh dicengin deh. Langsung dicela, lu ngapain lu kursus bahasa Inggris di situ, kampungan, nah, dan seterusnya dan sudah. Tidak ada bahasa Inggris kampungan, bahasa Inggris cuma satu teman-teman. Ini bahasa Inggris internasional ini. Ya, saya berani mengatakan ini. Nggak ada lagi bahasa Inggris. Maksudnya teman-teman nanti tahu sendiri bedanya British sama American, tahu tuh. Jadi nggak usah ngejelek-jelekin satu sama lain. Dua-duanya bagus. Nggak mungkin juga ngelamar kerja ditanya, lu pakai bahasa Inggris yang mana lu? Yang ini apa yang itu? Yang ini bos, nggak bisa, lu nggak bisa masuk, nggak ada itu, hoak. Ya, ini bahasa Inggris yang dipakai para wartawan ini. Oke teman-teman, saya selalu begini supaya tujuan saya ngomong begini untuk para pemula, beginners atau yang baru pertama kali menyimak, biar tahu bahasa Inggris itu tidak sesulit apa yang dibayangkan selama ini. Tidak sesulit apa yang diasumsikan selama ini. Gampang. Nah, kurang apa nih? Kenapa saya bilang gampang? Asal mau belajar, asal ada waktu, konsentrasi sebentar. Jadi abaikan hoak-hoak. Ini aja, dengerin lagi, sambil dipahami. Itu teman-teman. Ya kan? Ini familiar dengan kalimat standar SP, SPOK, itu akan mudah berkembang nanti ke depan.
Oke teman-teman, saya selalu begini ya. Jadi sekarang saya mulai nih. Saya akan baca perlahan-lahan sesuai permintaan teman-teman nih. Per kata per kata. Nah ini kebetulan latihan gimana sih bikin bikin goreng nasi. Goreng nasi lah gitu. Tapi dalam bahasa Inggris. Yang udah saya rekam tuh gimana masak instan mie instan dan seterusnya. Nanti saya buatkan begini. Tujuannya apa? Ya ngulang lagi aja teman, dengerin lagi, ulang lagi. Oh begini tuh cara menghafal. Emang betul menghafal, tapi kan ini menghafal kalimat, menghafal dialog, bukan kata per kata. Itu. Nah ini pendek dulu nih, contoh nih teman-teman. How to hit a nail to a bar of wood. Bagaimana kamu memukul memaku paku gitu ya, memukul paku di kayu, sebatang kayu tuh. Memang sederhana, tapi ini udah internasional. Ya, mau ngomong sama siapa? Presiden Biden, ya ini bahasa Inggrisnya. Presiden Donald Trump, ya ini bahasa Inggrisnya. Kim Jong Un, ini bahasa Inggrisnya. Nggak ada lagi. Putin, ya ini bahasa Inggrisnya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Sengaja saya ngomong begini berulang-ulang supaya teman-teman tahu bahasa Inggris itu tidak sesulit apa yang dibayangkan selama ini. Oke? How to hit a nail to a bar of wood. Nih, bagaimana kalau bahasa gaulnya gini? Bagaimana sih lo mukul masukin paku ke kayu gitu maksudnya. Kalau bahasa Jakarta, lo gimana sih kalau mantek paku di kayu, begitu bahasa gaulnya. Ini A nih, A sama B aja yang ngomong gini. How do you use a hammer to hit a nail so that, atau in order to, ini bisa diganti ya, nanti diganti aja deh. Saya ulang lagi. How do you use a hammer to hit a nail so that the nail gets into a bar of wood very well? Oh. Saya ulang lagi. How do you use a hammer to hit a nail so that the nail gets into a bar of wood very well? Oh. Kalau saya terjemahkan, bagaimana sih kamu pakai martil ya, kalau bahasa orang Jakarta martil, kalau orang Jawa Timur palu gitu. Ini a hammer itu martil. Ya, bagaimana menggunakan martil untuk mukul paku di sebatang kayu itu? Coba bayangin, sederhana memang ini, tapi ini cikal bakal untuk bisa ngomong teman-teman. Oke ya, how do you use a hammer to hit a nail so that the nail gets into a bar of wood very well? Bagaimana kamu memantek paku ke sebatang kayu sehingga masuk ke kayu dengan baik tuh, begitu. Lucu kan? Ya lucu sih enggak ya, cuma unik ya kan, cuma bahasa Inggris begini. Coba ini dihafal lah. Ini udah present tense ini. Kalau dicepetin gini. How do you use a hammer to hit a nail so that the nail gets into a bar of wood very well? Nah, orang bule kan gitu ngomongnya. Ngomong apaan tuh? Padahal ngomong gini. Sekarang lanjut nih ya. Do you want to hit with a hammer to the nail faster or slowly? Do you want to hit with a hammer to the nail faster or slowly? Do you, apakah kamu ingin memaku dengan martil? Dengan martil itu secara cepat-cepat atau pelan-pelan gitu maksudnya. Kalau bahasa gaulnya gini, lo kalau mukul paku cepat-cepat apa kencang-kencang apa pelan-pelan gitu maksudnya. Ya, itu bahasa gaulnya. Do you want to hit with a hammer to the nail faster or slowly? Apakah kamu ingin memukul paku dengan martil cepat atau pelan-pelan gitu? Nah, do you want nih, apakah kamu ingin memukul, to hit nih memukul dengan sebuah martil ke sebuah paku lebih cepat atau pelan-pelan? Itu bahasa Inggrisnya, bahasa terjemahannya begitu. Ya kan? Oke, terus dijawab sama B. Of course, not using it to hit the nail harder or faster. Of course, not using it to hit the nail harder or faster. Oh, pastinya kalau bahasa gaul nih, pastinya gue mukul martil ke paku tuh nggak cepet-cepet dong kan gitu, nggak kenceng-kenceng. Pertamanya gitu nih. Not
Jadi kalau bahasa gue kalau maku kayu nggak cepet-cepet gue gitu. But I personally think that I have to use a hammer to hit the nail slowly, and when a half of the nail gets into the wood, I must hit it harder and faster. Tuh, jadi dijawab begini, pastinya aku nggak memaku paku cepet-cepet atau kencang-kencang gitu. But ya secara pribadi ini I personally think, menurut gue sih gue harus mukul paku ke kayu tuh pelan-pelan. Tapi when a half of the nail gets into the wood, tapi ketika paku baru separuh masuk ke kayu, nah baru tuh I must be hit it harder and faster. Kira-kira begitu ya. Kan kalau masih setengah kan pelan, tek 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 tek. Tapi udah masuk separuh, tek 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 tek, kan begitu. Kira-kira begitu ya. Coba bayangin, bahasa Inggris seperti ini teman-teman. Kalau udah ngerti SPOK mau ngomong apa aja bisa gitu. Ya pastinya lihat kamus, lihat. Sekarang kan enak nggak pakai kamus, pakai Google Translate tuh. Oh ya, ini juga saya akan memberitahukan ya teman-teman. Google Translate itu bukan error ya. Google Translate itu benar. Ini saya setiap kali nanya sama teman-teman nih, lu pakai Google Translate aja terjemah. Oh, Google Translate itu error. Aduh, kebalik teman-teman, bukan error. Itu karena teman-teman belum bisa membaca secara grammar. Jadi semuanya error. Coba deh kalau nulis ketik secara benar bahasa Indonesia pasti benar. Itu kan yang menerjemahkan juga sama seperti saya dia. Para sarjana itu ya kan, para ahli bahasa Inggris dia. Nggak mungkin error. Yang mohon maaf nih, yang error itu yang baca. Belum bisa, belum ngerti susunan secara grammar. Coba deh, ini informasi ya, saya harus beritahukan ini. Jadi di mana-mana tuh kalau saya ketemu, lu pakai Google aja, error Google-nya, begitu bilangnya. Google disalahin, ya ampun. Google tuh bahkan lebih pintar dari saya kan. Dia kan para ahli bahasa Inggris itu. Yang bacanya yang, mohon maaf nih, yang bacanya yang error. Coba deh, ini mumpung inget nih, saya selalu begitu kalau ketemu teman-teman tuh. Kalau nasihatin malah dijawab, ngapain Google itu? Error gitu. Di error. Enak banget. Oke teman-teman, ini informasi aja ya. Mumpung lagi inget nih, ini juga bermanfaat nih. Jadi sekarang pakai Google tuh bermanfaat. Coba deh nanti kalau teman-teman udah familiar dengan standar SPOK, pakai itu, pakai translate itu. Jangan ragu-ragu. Ya, kalau sekarang sih masih dianggap error ya, soalnya kan nggak ngerti standar SPOK, masalahnya gitu. Itu masalahnya. Jadi kalau yang kelihatannya bisa nih bahasa Inggris nih, pinter nih, mohon maaf ya, ini fakta di lapangan. Terus dilihat di Google Translate, kok gini ya bahasa Inggrisnya, kok gini ya, aduh error nih. Bukan error, grammarnya belum nyampe itu. Itu belum nyampe situ, jadi dianggap error, padahal enggak, itu benar itu. Karena bahasa Inggris kan universal sekali grammarnya gitu teman-teman. Oke, mohon maaf nih ngelantur dikit ya, nggak ngelantur, ini penting ya diberitahukan nih teman-teman. Oke, saya ulang lagi nih. How do you use a hammer to hit a nail so that the nail gets into a bar of wood very well? How do you use a hammer to hit a nail so that the nail gets into a bar of wood very well? Do you want to hit with a hammer to the nail faster or slowly? Of course, not using it to hit the nail harder or faster. But I personally think that I have to use a hammer to hit the nail slowly, and when a half of the nail gets into the wood, I must hit it harder and faster. Wow, itu ya teman-teman, mohon maaf nih. Jadi saya semangat nih, selalu semangat nih. Pokoknya buat teman-teman yang pemula, yang semua profesi ya, nggak ada istilahnya, ini bahasa Inggris untuk yang pinter-pinter, nggak bisa. Bahasa Inggris, mohon maaf nih teman-teman, dari tukang becak, petani, sampai menteri, ini belajar bahasa Inggris seperti ini yang benar. Maaf nih teman-teman, saya bukan membela diri. Ya, jadi bukan khusus para artis, nggak bisa.
artis juga ya mohon maaf ya, kalau lagi sibuk juga nggak bisa latihan ya enggak. Jadi untuk semua kalangan, dari tukang beca, petani, pemulung, petani bisa berlatih bahasa Inggris ini. Saya jamin itu nggak ada istilah, gue nggak punya bakat, siapa bilang? Gue udah tua, nggak bisa aja. Yang penting semangat, kemauan berlatih itu. Tapi jangan dengerin hoak. Jangan, mohon maaf ya teman-teman, kalau bukan bidangnya tuh jangan sok tahu. Ini bahasa Inggris apa nih? Nggak ada begitu. Ini bahasa Inggris internasional. Saya udah 50 tahun teman-teman bergelut bahasa Inggris. Jadi bukan saya mau menyerang, enggak. Soalnya kadang-kadang kalau ketemu teman tuh langsung dijatuhkan gitu. Ngapain lu kursus bahasa Inggris? Kayak punya bakat aja, coba digituin. Gimana itu orang lagi semangat latihan langsung dibanting. Mohon maaf ya teman-teman. Saya udah usia begini, saya harus ngomong apa adanya teman-teman. Mohon maaf nih, umur saya udah tinggal dikit. Gitu. Jadi saya bagi-bagi ini teman-teman. Saya bagi-bagi deh. Tulus saya bagi-bagi, nggak saya ungkit-ungkit. Enggak, saya tulus bagi gini, oke? Lagi nih, saya ulangi lagi nih. Jadi kata per kata saya terjemahkan nih. How do you use a hammer to hit a nail so that the nail gets into a bar of wood very well? Tuh, orang bule ngomongnya begitu cepet. How do you use tuh, bagaimana kamu menggunakan a hammer, martil. Kalau orang Jakarta bilang martil, kalau sini orang Jawa Timur palu gitu. Ya, orang bule bilang hammer. Mungkin bahasa lain daerah mungkin lain lagi kali terjemahannya, nggak tahu. How do you use a hammer? Bagaimana kamu menggunakan martil untuk memukul a nail, memukul paku. Nail nih paku. Sehingga atau in order to, sehingga the nail, sehingga paku itu masuk ke sebatang kayu dengan baik. Tuh. Gets into tuh masuk ke sebatang nih, bar nih sebatang kayu sangat baik, jadi rapi. Kalau bahasa gaulnya, lu gimana sih mantek paku di kayu supaya rapi, itu bahasa gaulnya gitu. Kalau orang Jawa lain lagi, ya apa ya caranya yo, nah gitu. Orang muda juga lainnya cara lagi, beda lagi gitu. Oke ya, saya ulang lagi. How do you use a hammer to hit a nail so that the nail gets into a bar of wood very well? Nah, silakan teman-teman ngulang lagi tuh. Ya, jangan dengerin hoak. Dengerin aja ini, dengerin lagi. Saya perlu informasikan, ini dominan kalau begini nih present tense. Present tense itu dalam penggunaannya disebut kebenaran umum. Nah, bingung lagi deh kalau kebenaran umum. Kebenaran umum tuh begini maksudnya teman-teman. Air itu dingin. Nah, itu kebenaran umum namanya. Ya kan? Itu namanya kebenaran umum. Harga tomat Rp5.000. Nah, itu juga kebenaran umum termasuk harga gitu. Ya, habis makan kenyang. Nah, itu kebenaran umum juga. Jangan dibantah. Gua nggak kenyang kalau nggak bisa dong begitu. Ini namanya kebenaran umum. Maksudnya kebenaran umum itu menggunakan present tense. Itu kebiasaan sehari-hari itu. Pakai present tense. Kebiasaan sehari-hari kan nggak selalu di dapur teman-teman. Ya kan bisa di kantor, di bulan, ya kan di kutub, ya kan di negara Afrika sana itu kan kebiasaan sehari-hari. Misalnya saya bangun pagi jam 6, saya bangun pagi jam 9, ya udah kebiasaan bangun pagi jam 9 gimana? Kan ada juga gitu. Itu namanya kebiasaan sehari-hari, kebenaran umum menggunakan present tense. Nah, biar tahu tuh teman-teman. Coba deh simak di program 1A, 2A, 2A maksudnya 1 perdana ya, 2 perdana, 3 perdana, 4. Itu dengerin. Ya, abaikan hoak. Maksudnya abaikan hoak nih sementara ini program pragmatis namanya. Pragmatis tuh yang penting-penting dulu. Ya, jangan lagi berdebat masalah preposisi. Apa ya bedanya in sama on sama at? Ya ampun. Berpuluh-puluh tahun tuh berdebat masalah itu. Saya buat analogi begini teman-teman. Kita ini kursus kue ya, kursus memasak ya. Ini analogi ini, sederhana aja analoginya. Terus nanya sama pengajarnya. Bu, sumbu kompor buat apaan ya Bu? Coba bayangin. Kursus memasak sumbu kompor ditanya.
Ya ampun, ya kira-kira begitu deh. Ngapain sumbu kompor ditanya? Kan ya memang ada kaitannya masak, tapi kan sumbu kompor nggak perlu ditanya. Nanti bisa sendiri, itu jawabannya. Paling gurunya bilang gitu. Halo, nanti bisa sendiri loh, sumbu kompor itu buat apaan lo tahu, gitu jawabannya. Sama, preposisi juga begitu. Nanti teman-teman tahu sendiri cara menempatkan yang benar in, at, on itu. Ya, jangan gara-gara in, at, on nggak jadi kursus, nggak jadi belajar. Jatuh semangatnya, ya ampun. Itu terjadi masa lalu teman-teman. Ya sering terjadi tuh. Males gue, nggak ngerti in, at, on, males, sulit. Itu akhirnya bahasa Inggris disalahin. Oke teman-teman, saya selalu nyelupin gini. Do you want to hit with a hammer to the nail faster or slowly? Apakah kamu ingin memukul dengan martil ke paku cepet-cepet atau pelan-pelan gitu maksudnya. Lo mukul paku di kayu cepet-cepet apa kencang-kencang gitu. Oh sorry, kencang-kencang apa pelan-pelan gitu kalau bahasa gaulnya, ya enggak? Ya kan? Bahasa Inggrisnya begini. Do you want to hit with a hammer to the nail faster or slowly? Coba deh teman-teman ngomong sendiri begini di depan teman yang nggak kursus. Wih jago lu bahasa Inggrisnya, ngomong apaan tuh? Nah padahal kita cuma ngomongin gini. Kayaknya sih ngomong wah internasional banget. Enggak, bahasa Inggris tuh begini kalau udah ngerti. Do you want to hit with a hammer to the nail faster or slowly? Wih jago bahasa Inggrisnya. Ya dibilang jago, memangnya yang jago gitu ya. Ya di Jakarta kan begitu kalau ngomong jago lu bahasa Inggrisnya. Enggak, gue betina gitu ya. Of course, not using it to hit the nail harder or faster, but I personally think that I have to use a hammer to hit the nail slowly, and when a half of the nail gets into the wood, I must hit it harder and faster. Cepet memang orang bule ngomongnya. Oke, sekarang pelan-pelan lagi. Jadi apakah kamu mukul palu ke paku tuh cepet-cepet atau pelan-pelan? Of course, tentu saja of course tidak kan gitu. Pasti saya tidak menggunakan palu itu memukul paku cepet-cepet atau kencang-kencang gitu maksudnya. Itu bahasa Inggris nih, not using nih tidak menggunakan ini jiran ya, nggak usah dibahas. Not using it to hit the nail harder and faster gitu teman-teman. But I personally think, kalau menurut gue pribadi sih gitu bahasa Inggris. I personally think nih, menurut gue pribadi sih, kalau gue harus mukul paku dengan martil tuh pelan-pelan. Apalagi kalau udah setengah masuk ke kayu tuh, gue baru tuh cepet-cepet mukulnya. Itu gitu bahasa Indonesianya. Nah ini bahasa Inggrisnya. I have to nih, saya harus memukul menggunakan martil, memukul paku pelan-pelan. Tapi when tuh, saat setengah kayunya masuk ke sebatang kayu, baru gue pukul agak kenceng. Jadi pertama tek gitu ya, sorry ini. Tek begitu, kira-kira begitu mukul. Coba bayangin, dengan bahasa Inggris bisa seperti gini. Oke teman-teman, saya kira ngulang lagi aja ya, ngulang lagi, dengerin lagi, abaikan hoak, dengerin lagi. Ini diapalin, hafal gini terus ngomong sendiri, nanti dengerin sama teman. Ini dengerin nih bahasa Inggris gue nih, gitu. Kita harus bangga. Tapi mohon maaf ya teman-teman, saya ini memang pengajar bahasa Inggris, tapi saya menomorsatukan bahasa Indonesia. Itu ya, bahasa Indonesia bagi saya nomor 1. Terbukti saya meramal ya, mengestimasi dulu bahasa Indonesia akan menjadi bahasa dunia. Betul kan? Sekarang nomor 10 bahasa Indonesia. Tapi tetap saya ini mengajar bahasa Inggris ya karena kebutuhan aja, ekonomi kan gitu. Tapi saya nggak mendewa-dewakan bahasa Inggris. Itu bahasa Inggris itu biasa teman-teman. Ya, jangan selama ini kayak bahasa Inggris tuh kayaknya kayak di uber-uber sama mak lampir gitu. Takut banget gitu. Kayaknya nomor 1 gitu. Nggak perlu teman-teman. Belajar bahasa Inggris itu biasa aja. Santai tapi serius apa santai. Oke. Makasih teman-teman. Bagi teman-teman yang udah yang ngasih subscribe, kalau bisa dibagi-bagi ini bagi teman-teman yang kebetulan punya kelompok atau grup atau kantor yang mau kursus,
privat, silakan telepon ke nomor ini ya, 0822 3312 884 kali. Telepon aja atau di WA gini. Bang, saya mau kursus bang. Ya hadir nanti, saya hadir. Soal biaya berunding. Oke, thank you very much. Bye-bye. Assalamualaikum.